Ada satu pertanyaan sederhana yang ternyata mampu mengubah cara hidup banyak orang. Kenapa sampah hadir di kehidupan kita? Apakah hanya untuk dibuang? Ataukah sebenarnya ada sesuatu yang sedang diajarkan kepada kita? Di tengah persoalan sampah yang semakin besar, dua orang penggerak lingkungan memilih melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai sesuatu yang hina, tetapi sebagai sesuatu yang perlu dimuliakan. Beliaulah Pak Agung Ngurah dan Pak Putu Suwitra yang memulai dari sebuah keyakinan sederhana bahwa persoalan sampah sesungguhnya bukan tentang sampah. Sampah hanyalah alat. Tujuan yang sesungguhnya adalah membangun kesadaran kolektif. Mereka percaya perubahan tidak dimulai dari tempat pembuangan akhir. Perubahan dimulai dari rumah, dari tangan yang memilah, dari hati yang mau peduli. Perjalanan itu bukan tanpa keraguan. Saat konsep pengelolaan sampah dari sumber mulai diperkenalkan, banyak yang belum yakin. Bisakah warga berubah? Bisakah orang memilah sampah secara mandiri? Bisakah budaya baru benar-benar tumbuh? Namun mereka memilih bergerak. Mereka mengorkestrasi banyak pihak, warga, relawan, komunitas, sekolah, pemerintah, hingga anak-anak muda. Semua diberi ruang untuk mengambil peran. Dan yang paling penting, mereka tidak memulai dengan menyuruh. Mereka memulai dengan memberi contoh. Pak Agung membawa gerakan itu ke Banjarnya sendiri. Ia membangun mimpi bersama warga. Pertemuan demi pertemuan dilakukan. Diskusi demi diskusi dibuka. Bukan dengan bahasa yang menghakimi, tetapi dengan sebuah pemahaman yang menyentuh. Cara kita memperlakukan sampah adalah cermin cara kita memperlakukan hidup. Jika kita ingin hidup yang lebih baik, maka mulailah dengan menghormati apa yang kita hasilkan sendiri. Core daripada gerakan RMI Pertiwi ini adalah gerakan pemuliaan sampah, ya. Pemuliaan sampah. Pemuliaan sampah. Jadi sampah yang selama ini hina itu tidak berarti kita sudah menghina diri kita. Karena sampah adalah bagian dari perilaku kita. Kalau kita ingin dianggap orang yang mulia, ya kita harus cerminkan diri kita melalui bagaimana kita memperlakukan sampah itu sendiri, gitu lah. Pelan-pelan sesuatu berubah. Warga yang dulu enggan peduli mulai membuka kantong sampah mereka. Belajar memilah, belajar mengolah. Belajar melihat bahwa sampah ternyata bisa menjadi guru. Guru tentang disiplin, guru tentang kesadaran, guru tentang memilih mana yang perlu disimpan dan mana yang perlu dilepas. Bukan hanya dalam rumah, tetapi juga dalam pikiran dan kehidupan. Yang dulu penuh keluhan, berubah menjadi ruang kolaborasi. Petugas sampah yang dulu datang seperti menghadapi kemarahan, kini disambut dengan senyum. Dulu petugas sampah saya kalau datang itu udah kayak ngelihat musuh bersama gitu. Jadi pasti yang didapat adalah cacian dan makian karena keterlambatan lah, karena dan lain sebagainya. Sekarang itu petugas sampah saya kalau di setiap pemungut sampah itu ya kita ketawa ceria dan lain sebagainya, dan masyarakat pun bahagia dengan mereka mulai memilah sampah sekarang. Anak-anak sekolah ikut menjadi duta perubahan. Satu rumah menginspirasi rumah lain. Satu Banjar menggerakkan desa. Satu keberhasilan menjadi model yang bisa ditiru. Dan disitulah mereka menemukan sebuah pelajaran besar. Bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari program yang besar. Kadang, cukup dimulai dari satu orang yang percaya. Satu keluarga yang mencoba. Satu komunitas yang konsisten. Hari ini, gerakan itu tidak lagi hanya berbicara tentang sampah. Ia berbicara tentang martabat, tentang gotong royong, tentang bagaimana manusia kembali menghormati bumi yang selama ini memberi kehidupan. Karena pada akhirnya, ketika kita mulai memuliakan sampah, sesungguhnya yang sedang kita muliakan adalah masa depan kita sendiri.